Amerika Serikat resmi bantu Israel hadapi Iran. Keseruan berkunjung ke Pekan Raya Jakarta 2025. Skatepark unik berstandar internasional. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Sally. Selamat malam Festi. Masih semangat malam hari ini? Semangat pasti. Harus semangat, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan ekonomi, politik, dan juga berita olahraga lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Tentunya bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Hari ulang tahun Jakarta ke-498 diperingati dengan menggelar upacara di kawasan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Selain berkomitmen melanjutkan pembangunan Jakarta menuju kota global yang berbudaya, inklusif, serta bisa bertarung di tingkat internasional, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga bertekad menyelesaikan persoalan mendasar yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan juga sebagainya. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 digelar di kawasan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Sejumlah pejabat Forkopimda turut hadir dalam upacara ini. Upacara juga turut dimeriahkan dengan defile pasukan TNI, Polri, hingga jajaran Pemprov DKI, termasuk pasukan Orange, Biru, Kuning, hingga pasukan Putih. Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sambutannya menegaskan, di bawah kepemimpinan dirinya dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan ibu kota dengan partisipatif dari keinginan, kemauan, dan persoalan yang ada di masyarakat. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel, serta program pemutihan ijazah. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini pemerintah DKI Jakarta memperingati Hari Ulang Tahun ke-498. Tentunya kalau dilihat angkanya, sejarahnya sudah panjang sekali. Berbagai pahlawan pembangunan telah memberikan kontribusi untuk membangun Jakarta. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya dan Bang Dul akan melanjutkan membangun Jakarta dengan partisipatif dari masyarakat apa yang menjadi keinginan, kemauan, dan persoalan yang ada di masyarakat. Yang kedua, kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, yaitu yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, seperti yang disampaikan tentang Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, lansia, difabel, pemutihan ijazah, itu akan terus kami lakukan. Pramono dan Bang Dul pun berkomitmen akan melanjutkan pembangunan Jakarta menuju kota global yang berbudaya, inklusif, serta bisa bertarung di tingkat internasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Polri juga berkoordinasi dengan FBI usut ancaman bom kepada Saudi Airlines yang juga membawa rombongan haji Indonesia. Koordinasi meliputi pengecekan identitas pengancam bom yang mengirimkan melalui email atau surat elektronik. Disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit di Jakarta terkait penanganan ancaman bom terhadap pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5276 yang membawa rombongan haji Indonesia. Polri melalui Densus 88 kini tengah berkoordinasi dengan Federasi Bureau of Investigation atau FBI. Koordinasi meliputi pengecekan identitas, pengancaman bom yang mengirimkan melalui email atau surat elektronik. Berdasarkan penyelidikan awal, diketahui awal email yang masuk tidak sesuai dengan nama pemilik email sebenarnya. Koordinasi lainnya dengan FBI menyangkut wilayah hukum untuk penanganan kasus tersebut. Karena diketahui setelah mendapatkan ancaman bom, pilot pesawat Saudi Airlines melakukan pendaratan darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa 17 Juni lalu. Ya, kita tentunya bekerja sama dengan FBI. Ini masuk wilayah hukum
Indonesia masih di luar itu semuanya sedang kita lakukan pendalaman. Sebelumnya usai mendapatkan ancaman bom dan melakukan pendaratan darurat pada Selasa 17 Juni lalu, pesawat Saudi Airlines FV5276 yang membawa 442 penumpang dan 18 awak pesawat langsung disterilisasi dan telah dinyatakan aman dari benda-benda yang dicurigai sebagai bom. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bakal menerapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan mulai dari tanggal 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Kebijakan relaksasi pajak itu diberikan sebagai bagian dari kado spesial Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 sekaligus kemerdekaan RI ke-80. Hal itu diungkapkan langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung di Gedung Balai DKI Jakarta pada Selasa malam. Pramono menegaskan Pemprov DKI bakal menerapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, serta bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB mulai tanggal 14 Juni hingga 31 Agustus 2025. Menurutnya, kebijakan relaksasi pajak itu diberikan sebagai bagian dari kado spesial Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498 sekaligus kemerdekaan RI ke-80. Mulai dari tanggal 14 Juni sampai dengan 31 Agustus, maka pemerintah Jakarta akan melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor yang tadi saya sebutkan sejak tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus. Ini sebagai bagian kado ulang tahun untuk warga Jakarta dan sekaligus kado pemerintah. Para warga yang memiliki kendaraan bermotor dan belum melaksanakan kewajibannya dihimbau untuk turut memanfaatkan kebijakan ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa akan menggelar International Conference on the Transformation of Pesantren 2025 pada 24 hingga 26 Juni mendatang. Salah satu transformasinya, PKB akan mendorong pesantren skill untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar. Pesantren skill menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyelesaikan persoalan lapangan kerja di Indonesia. Hal ini akan menjadi pilot project dengan menyusun kurikulum yang sesuai dengan permintaan pasar. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan penyusunan kurikulum juga akan melibatkan konsultan dari industri, termasuk pembuatan modul oleh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan berkantor pusat di Tiongkok, yakni Huawei. Juga kita akan membangun pilot project sekolah-sekolah skill, pesantren-pesantren skill yang memanfaatkan keterbatasan fasilitas tetapi kita membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu juga kita akan lakukan. Akan dibantu banyak konsultan dari industri, termasuk yang siap membantu membuat modul atau metode penyerapan skill ini adalah Huawei. Sebelum masuk pada upaya link and match dengan perusahaan, Sekretaris Dewan Syuro PKB Saifullah Maksum juga menambahkan, diperlukan perubahan paradigma pada pengasuh pesantren untuk mendorong ikhtiar dengan memetakan perencanaan jenjang karir bagi para santri. Sebab paradigma yang diadopsi sekarang masih pada pengertian bahwa rezeki sudah diatur. Link and match-kan lulusan pesantren ke dunia kerja itu, kita masih harus menyelesaikan satu harapan besar tentang paradigma sejumlah pengasuh pesantren. Yang namanya masa depan santri itu pangeran yang nanggung lah itulah. Masa depan kamu anak-anak itu kalau masih berkembang itu ini yang harus kita selesaikan. Bagaimana mendudukkan pengertian Tuhan sudah mengatur rezeki orang, tapi tetap ikhtiarnya inilah. Ikhtiar itu yang kita coba sampai kepada para kiai bahwa perlu kita mappingan, kalau kita rencanakan bahwa tanpa ikhtiar kita nanti santri itu juga tidak menjadi apa-apa dalam pengertian yang dibutuhkan sekarang ini. Itu pekerjaan berat kami. Tolong doakan ini harus kita selesaikan dulu paradigma para kiai tentang masa depan itu penggerak yang ngatur itu. Kalau itu ya repot nanti kita.
Konferensi Internasional Transformasi Pesantren akan digelar di Jakarta pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2025. Konferensi yang mengundang 300 pesantren ini akan dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Juru bicara Badan Gizi Nasional Reddy Hendra Gunawan mengatakan jumlah penerima manfaat melalui program Makan Bergizi Gratis ini sudah menyasar sekitar 5,2 juta orang per 22 Juni 2025. Tak hanya fokus pada pemenuhan gizi nasional, program ini juga mampu memberikan efek domino terhadap masyarakat, terutama pada perputaran ekonomi yang telah menyerap kurang lebih 72.500.000 orang. 6 bulan sudah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dijalankan oleh pemerintah. Staf khusus atau juru bicara Badan Gizi Nasional, Reddy Hendra Gunawan menyebut total penerima manfaat melalui program MBG ini sudah menyasar lebih dari 5,2 juta masyarakat berdasarkan kategori anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain fokus dalam pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, program ini juga memberikan efek terhadap masyarakat dalam perputaran ekonomi lokal, terutama bagi para pelaku UMKM. Bahkan Reddy mengatakan bahwa daerah Jawa Barat, produksi petani naik hingga 7 kali lipat karena banyaknya permintaan. Dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Jumlah penerima manfaat per tanggal hari ini 22 Juni berhasil dijangkau sejumlah 5.208.939 penerima manfaat. Terdiri dari beberapa kategori penerima manfaat yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian selain fokus dalam pemenuhan gizi, program ini juga mampu memberikan efek domino terhadap masyarakat, khususnya perputaran ekonomi lokal. Ya, sangat tampak sekali di daerah bahwa dengan adanya MBG, para pengusaha, terutama pengusaha UMKM, kemudian koperasi, badan usaha milik desa, petani lokal, peternak lokal, kemudian juga pelaku ekonomi yang ada, baik itu perseorangan yang ada di daerahnya masing-masing, itu sangat-sangat bergeliat dengan adanya program Makan Bergizi Gratis. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan di mana dalam upaya mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan, tim penggerak PKK Desa Cimandala membentuk kelompok wanita tani dengan target 1 rumah, 5 pohon cabai merah sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, program ketahanan pangan dengan target itu akan terus dilaksanakan secara bertahap ke setiap kelompok wanita tani desa. Tim penggerak PKK Desa Cimandala membentuk kelompok wanita tani di Kampung Madalasari RW 3 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para KWT diberi puluhan bibit cabai merah unggul siap tanam di lahan sempit warga dengan ukuran tinggi 50 cm. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cimandala, Dr. Kristi Imelda mengatakan, dari 10 program PKK, salah satunya adalah mendukung program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan. Di sini ada 10 kelompok wanita tani diberi bibit cabai dan bibit kangkung, mereka kelola dan dirawat supaya ke depan bisa menghasilkan. Hari ini kita peresmian KWT atau kelompok wanita tani, kebetulan lokasinya adalah di RW 3. KWT sendiri adalah merupakan salah satu program dari 10 program PKK, yaitu Pokja 3, di mana itu merupakan program ketahanan pangan. Jadi di sini kita menanam bibit cabai dan kangkung.
mudah-mudahan apa yang sudah Pak Desa ini Pak Kades berikan mudah-mudahan bermanfaat, berkah buat kita semua khususnya dan juga untuk warga sekitar. Program ketahanan pangan dengan target 1 rumah 5 pohon cabai akan terus dijalankan secara bertahap ke setiap kelompok wanita tani di Desa Cimandala, sehingga ke depan bisa bersuasembada pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Cimandala. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Dalam Negeri memastikan isi materi keseluruhan yang juga diarahkan di Retreat Gelombang 2 sama dengan pelaksanaan retreat sebelumnya. Retreat ini juga menjadi momentum penting bagi tiap kepala daerah guna mengevaluasi sejumlah program di masing-masing daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri memastikan keseluruhan isi materi retreat kepala daerah gelombang kedua ini sama dengan edisi retreat sebelumnya. Dirinya mengatakan materi mengenai tugas pokok dari kepala daerah, pemberantasan korupsi hingga wawasan kebangsaan akan diarahkan melalui Lembaga Ketahanan Nasional nantinya. Adapun Bima turut menegaskan pelaksanaan retreat kali ini akan menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi sejumlah program prioritas Presiden Prabowo melalui mekanisme teknis yang telah berlangsung di masing-masing daerah. 100% sama materi dan substansinya. 1 tentang tugas pokok dari kepala daerah, 2 tentang program prioritas seperti Astacita, dan 3 tentang pemberantasan korupsi serta wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Lemhanas. Materinya sama, tapi begini, karena waktu itu kan belum berjalan program prioritas MBG dan lain-lain. Nah, sekarang kan sudah berjalan. Nah, momen ini dimanfaatkan juga untuk sama-sama mengevaluasi. Ya, mungkin sekarang sudah ada feedback dari daerah terkait dengan program prioritas, baik Kopdes, MBG, dan lain-lain. Jadi ini momentum yang sangat baik untuk melakukan dialog, sama-sama mengevaluasi penerapannya di lapangan seperti apa. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo ini mengatakan bahwa kepala sekolah rakyat harus memiliki empati dan juga kesiapan penuh dalam menghadapi berbagai dinamika siswa. Dan ia pun menegaskan sekolah rakyat berjalan 24 jam sehingga membutuhkan kepala sekolah yang tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki sikap humanis dan juga peduli. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan bahwa sekolah rakyat dibangun untuk melayani anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sering membawa berbagai persoalan sosial ke lingkungan sekolah. Agus menekankan pentingnya peran kepala sekolah yang tidak hanya mengelola secara administratif, tetapi juga hadir secara emosional, jadi pendengar, pembimbing, dan pengayom. Dirinya juga menyebutkan sistem sekolah rakyat beroperasi selama 24 jam, dengan pendampingan lengkap termasuk wali asuh, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang penuh empati dan juga dedikasi. Jadi kan begini, ini kan sekolah rakyat ini kan sasarannya memang untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dan sistemnya polri. Jadi di sana kan nanti ada pembagian pendidikan. Misalnya pagi sampai siang itu ya sekolah formal seperti sekolah-sekolah yang lain. Nanti siang sampai sorenya ada ekstrakurikuler termasuk pendidikan karakter. Nah disitulah kemudian ya peran kepala sekolah itu penting ya untuk mendengarkan apa yang menjadi persoalan-persoalan yang mereka ada. Kenapa? Karena sekolah ini siswanya itu dari keluarga yang kurang mampu tentunya ya dengan latar belakang itu banyak masalah-masalah yang dihadapi. Jadi nanti kepala sekolah harus betul-betul memiliki empati, memiliki mengakomodasi setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa. Jadi ini 24 jam, gitu. Jadi ini 24 jam ya. Nanti ada pamongnya, ada wali asuhnya segala macam. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, 5 orang pelaku pengedar narkoba jenis sabu di wilayah Ketapang, Lampung Selatan diamankan oleh polisi. Saat digerebek di 3 lokasi berbeda, polisi mendapati barang bukti seberat 1,09 kg. Dari 5 pelaku tersebut, pemirsa, mirisnya 3 pelaku diantaranya masih di bawah umur. Sisanya mana? Sisanya?
Inilah video penggerebekan tim TKP 308 Polsek Penengahan Lampung Selatan di salah satu rumah pelaku pengedar narkoba yang meresahkan di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Polisi mendapati bongkahan sabu yang disembunyikan di dalam Tupperware di dalam mesin pendingin. Kapolsek Penengahan Ibtu Donald Afriansyah menjelaskan penangkapan dilakukan atas laporan warga adanya transaksi narkoba, kemudian tim TKP 308 Polsek Penengahan diturunkan ke lokasi. Sampai di lokasi, petugas berhasil menangkap 2 orang berinisial MS dan ADW dengan barang bukti 1 klip sabu seberat 3,11 gram sabu. Dari hasil interogasi, petugas menuju rumah pelaku berinisial BW, 26 tahun, dan mendapati 800 gram sabu. Tak sampai di situ, petugas juga menggeledah rumah kedua pelaku, AD, beserta MM 20 tahun dengan barang bukti 200 gram sabu dengan total barang bukti 1,09 kg sabu. Kemudian 5 tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan guna pengembangan lebih lanjut. Dari informasi yang kami dapat dari masyarakat, pada jam 22.00 anggota kami berhasil mengamankan 2 orang dengan barang bukti sebanyak 3 gram, tepatnya 3,11 gram. Nah, dari penangkapan itu kami kembangkan ke 2 lokasi dan mendapatkan total 5 tersangka dengan barang bukti sebanyak lebih dari 1 kg. Kini para tersangka ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Dari Lampung, kontributor Sipo TV melaporkan. Berita miris lainnya, pemirsa, seorang ibu berinisial MS ini menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, Muhammad Ihsan, di Bekasi Timur, Jawa Barat. Akibatnya, pemirsa, korban mengalami luka memar di kepala, sementara pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku tampak berulang kali memukul, menendang, dan melempar sandal ke kepala korban. Korban yang mengenakan jilbab coklat tampak pasrah dan tidak melakukan perlawanan, hingga akhirnya tersungkur dan mengalami memar di kepala serta pinggang. Kekerasan ini dipicu oleh kemarahan pelaku setelah ibunya menolak permintaan meminjam motor tetangga. Sang ibu menilai itu tak mendesak dan menyarankan memakai sepeda di rumah. Namun hal itu justru memicu emosi pelaku hingga meluapkan kekesalannya secara brutal. Sementara pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Metro Bekasi Kota. Ia dijerat dengan pasal 44 ayat 1 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang anak tega melakukan pemukulan dan juga penganiayaan kepada ibu kandungnya sendiri di Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat pukulan anak, ibu itu menderita sejumlah luka lebam di bagian pinggang dan juga tubuhnya. Aksi kekerasan tersebut disebabkan karena anak meminta uang kepada ibunya sebesar Rp30.000. Diduga karena tidak diberi uang sebesar Rp30.000 oleh ibu, anak kandung tega menganiaya orang tuanya sendiri hingga mengalami sejumlah luka lebam. Aksi penganiayaan terjadi di perumahan irigasi Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah video CCTV berdurasi 1 menit lebih yang merekam aksi keji seorang anak tengah memukul dan menendang ibu kandung. Aksi durhaka anak bernama Muhammad Ihsan berusia 23 tahun terhadap ibunya, Meilani Setianingsih yang berusia 40 tahun ini, terjadi pada Rabu lalu. Nampak dalam video terlihat keduanya tengah berbincang di teras rumah, dan seketika sang anak melakukan pemukulan ke arah tubuh ibu. Tidak hanya itu, sang anak juga menendang hingga ibunya tersungkur. Korban mengatakan bahwa tindak kekerasan bermula saat sang anak meminta uang sebesar Rp30.000 untuk berangkat mencari kerja. Lantaran sang ibu tidak memiliki uang dan diminta mencari pinjaman terlebih dahulu ke temannya. Saat itulah sang anak langsung memukul membabi buta akibat kesal kepada ibunya. Menurut sang ibu, anaknya sudah sering melakukan pemukulan, bahkan mengancam keselamatan jiwanya. Datang dari sini udah ada apa? Ya tolong cari uang 30.000 buat apa? Buat hijab mau berangkat kerja.
Oke. Jadi kan di Islami, cuma belum mulai kerjanya. Buat ongkos lah gitu minta ya. 30.000. Karena nggak punya uang. Ini teman bunda udah aku chatkan di sini. Nggak ada uang. Nggak punya lagi kosong lagi. Udah. Aku gini, ya nggak ada. Teman bunda lagi kosong. Ini jangan ngebati handphone enggak. Ya ngebati handphone kamu. Siapa ngebati handphone kamu? Kayak gitu aja. Oh, jadi masa kesel gitu kali Bu. Kesel, Tapi bisa sampai emosi sampai mukul gitu gimana? temperamen juga. Oh, emang temperamen juga. Mungkin nggak ada ya kesalahan yang dipendam keluarannya kemarin mungkin. Tapi itu kejadian yang pertama atau gimana mukul ibu itu? Udah yang kesekian kalinya. Oh, udah kesekian kalinya. Umur berapa sih? 23 tahun. 23. Udah keluar STM. Sementara Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Kusuma Wahyu Bintoro, mengatakan saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam tahap pemeriksaan petugas. Untuk motifnya sendiri saat ini masih didalami. Alhamdulillah itu sudah kita amankan pelaku setelah dari korban membuat laporan, kemudian kita amankan. Berarti saat ini sudah diamankan, Pak? Sudah lakukan penahanan sudah. Artinya masih dalam proses pemeriksaan atau gimana, Pak? Untuk ininya masih dalam proses penyidikan. Baik, masih dalam proses pemeriksaan ya, Pak ya? Ya, untuk modusnya atau seperti apa gitu ya? Ya. Baik, ditangkapnya di mana, Pak? Informasinya, Pak? Di Bekasi Timur. Kini kasus kekerasan terhadap orang tuanya masih ditangani oleh pihak kepolisian, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polsek Rawalumbu. Orang tua sudah pasrah jika sang anak mendekam di jeruji besi karena kerap mengancam keselamatan jiwanya. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan, di mana Direktur Center for Strategic and International Studies, Yose Rizal Damuri, mengungkapkan ada 3 hal yang dapat dipantau dalam lini sektor perekonomian global di tengah gejolak Timur Tengah. Salah satunya pemirsa ialah sikap yang juga resiliensi baik dari pelaku bisnis global hingga pemerintah yang ada dalam menyesuaikan kondisi yang tengah terjadi. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri menyoroti kondisi perekonomian dunia imbas dari eskalasi global seperti perang Israel, Iran hingga Rusia, Ukraina. Dirinya menerangkan 3 hal yang dapat menjadi pengaruh terhadap ekonomi global antara lain faktor potensi eskalasi yang akan kembali terjadi, jalur supply chain global hingga sikap insan bisnis global saat ini. Adapun Yose menegaskan kondisi global saat ini cenderung lebih adaptif dengan cepat dalam polemik yang terjadi seperti pasca masa COVID-19. Intensitas perang Rusia dan Ukraina serta sejumlah pertikaian geopolitik lainnya. Dalam beberapa bulan pertama memang agak kelabakan semuanya, harga-harga meningkat semua. Tetapi dalam kemudian beberapa bulan kemudian yang lainnya mereka bisnis dunia itu sudah berhasil mencari-cari alternatifnya. Bisnis Indonesia misalnya, bisnis mie instan di Indonesia sangat tergantung sekali dengan gandum dari Ukraine. Tetapi dalam waktu beberapa bulan mereka bisa shifting supply chain-nya tadi. Nah, kelihatannya bisnis dunia ini sudah bisa menjadi lebih adaptasi. Sekarang apakah mereka kemudian bisa, kalau memang tereskalasi besar sekali dan mendisrupsi supply chain, apakah kemudian bisa menjadi mereka bisa mudah-mudahan mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Sekarang saja dengan kondisi yang sudah seperti ini misalnya, gejolak-gejolaknya masih bisa diredam terhadap perekonomian, terhadap bisnis kita. Hanya kelihatan dari logistik yang mulai meningkat, tetapi mungkin sebentar lagi logistiknya juga akan turun lagi, hanya sementara. Dari Jakarta, Max Randika, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, pemerintah berhasil melakukan evakuasi tahap pertama bagi puluhan warga negara Indonesia yang berada di kawasan konflik Iran-Israel ke wilayah yang lebih aman. Dan dari Kementerian Luar Negeri memastikan akan terus memantau sejumlah WNI yang masih terjebak di antara kedua negara tersebut. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyampaikan sebanyak 97 warga negara Indonesia berhasil dievakuasi dengan rincian 93 warga negara Indonesia, 3 staf kedutaan besar, hingga 1 warga negara asing yang merupakan pasangan dari salah satu WNI di Iran. Sugiono mengatakan 97 WNI tersebut saat ini telah melewati perbatasan Iran-Azerbaijan, di mana tengah beristirahat di kota Baku. Dirinya menerangkan proses evakuasi berjalan lancar dan aman dengan menempuh perjalanan melewati perbatasan sekitar 16 jam. Adapun di waktu yang bersamaan, pemerintah juga turut mengevakuasi 4 warga negara Indonesia yang berada di Israel melalui jalur Yordania dengan kondisi aman dan baik. Pemerintah akan terus berkomunikasi dengan WNI yang masih berada di wilayah konflik Iran dan Israel, serta terus memantau seluruh proses evakuasi yang dilakukan. Per hari ini 97 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan dan 1 warga negara asing, warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI, itu sudah alhamdulillah melewati perbatasan Iran, Azerbaijan dan sekarang sedang beristirahat di Baku. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam dan alhamdulillah berjalan cukup aman dan cukup lancar. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga kita telah berhasil mengevakuasi 4 orang WNI melalui Jordan. Jadi kondisi semuanya dalam keadaan baik, sementara kita juga masih terus melakukan komunikasi dengan warga negara kita yang lain dan saya akan memonitor terus proses evakuasi ini. Alhamdulillah sampai sejauh ini tahap pertama yang kita lakukan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menyoroti kejadian konflik Iran dan Israel yang kian memanas sehingga dapat menimbulkan perang dunia ketiga. Dan Dev mengatakan dengan perang tersebut, pemirsa, negara Indonesia harus mampu memaksimalkan mengevakuasi warga negara Indonesia jika berada di wilayah konflik Timur Tengah. Wilayah Timur Tengah kini diguncangkan dengan aksi konflik antara kedua negara, Iran dan Israel yang kini semakin memanas. Dalam peperangan ini, sejumlah pemimpin negara khawatir akan terjadinya yang dinilai berpotensi perang dunia ketiga. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono mengatakan, negara Indonesia akan terus menyerukan perdamaian sesuai konstitusi dan undang-undang. Menurutnya, perdamaian di dalam dunia merupakan menjadi sebuah hal kebutuhan. Kendati demikian, Dev juga menyoroti pentingnya resiko keselamatan warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik Timur Tengah. Ia menilai keselamatan WNI menjadi prioritas utama pemerintah untuk melakukan evakuasi. Tentunya kami sangat amat menyesali akan agresi militer yang kerap terus terjadi terhadap Iran dan berpotensi menimbulkan kekacauan lebih tinggi. Akan meningkatkan eskalasi konflik sehingga berpotensi mengarah ke hal-hal yang lebih mendekat akan perang dunia. Nah, tentu kita akan terus menyerukan perdamaian sesuai dengan konstitusi dan juga dalam undang-undang dasar kita, bahwa perdamaian di dalam dunia itu menjadi suatu kebutuhan. Di tengah ketidakpastian akibat berbagai macam hal yang bisa berdampak terhadap ekonomi global, Indonesia dengan memiliki hubungan yang baik, apalagi dengan kunjungan Pak Prabowo, Presiden kita ke Singapura dan juga ke Rusia, ini menunjukkan kita memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara kekuatan utama di dunia. Maka itu kita harus bisa mengambil peran, menyuarakan perdamaian di berbagai macam forum, terus berupaya untuk menarik
para pemimpin-pemimpin dunia untuk bisa berunding untuk mencapai satu kesepakatan agar perdamaian itu bisa benar-benar terjadi. Dan untuk sekarang ini yang paling utama dilakukan adalah mengevakuasi seluruh WNI kita dari wilayah-wilayah yang berpotensi dan juga terus memonitor semua WNI kita di wilayah-wilayah sekitar, siapa-siapa saja, dan bila mana perlu melakukan evakuasi secara maksimal itu harus segera dilaksanakan. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengumumkan telah meluncurkan serangan ke sejumlah fasilitas krusial di Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut memuji serangan tersebut, sekaligus menjadi pertanda aliansi terhadap konflik dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pihaknya berhasil meluncurkan serangan ke 3 wilayah penting di Iran pada Sabtu malam di tengah panasnya hubungan Israel dan Iran. Ketiga wilayah tersebut berada di Fordo, Natanz, dan Esfahan. Wilayah tersebut diklaim Trump sebagai wilayah dengan fasilitas nuklir paling krusial milik Iran. Trump mengklaim keberhasilan serangan tersebut guna menghentikan ancaman nuklir yang saat ini tengah digodok pemerintah Iran sehingga menjadi ancaman serius bagi seluruh dunia. Serangan ini menjadi tanda dukungan Amerika Serikat bagi Israel, sekaligus menandai aliansi secara terbuka guna menghadapi Iran dan potensi lawan aliansinya. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Merespon hal yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji langkah Amerika Serikat atas serangan yang diluncurkan, serta menegaskan dapat menjadi babak baru ke depannya. אני חושב שאנחנו צריכים להסיר את הכובע בפני ידידנו הגדול וידידי הקרוב, הנשיא טראמפ, על העבודה המצוינת שעשה הצבא האמריקני וחיל האוויר האמריקני, ואנחנו מברכים את טייסיו. הם עשו נזק גדול מאוד לפורדו, נזק גדול מאוד. אנחנו כמובן נבחן את הדברים, ואנחנו בכל מקרה, אנחנו נבטיח שלא יהיה איום ממתקני הגרעין הללו. נעשה מה שצריך לעשות כדי לעמוד במטרות שהצבנו. Meskipun demikian, pemerintah Iran menolak klaim yang dilayangkan aliansi Israel-Amerika Serikat serta akan menjadi babak baru dalam konflik ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Prabowo Subianto juga menyerukan penurunan ketegangan antara Iran dan Israel yang belakangan memanas di kawasan Timur Tengah. Dalam keterangannya kepada media pemirsa, Prabowo menegaskan pentingnya dialog damai dan menyatakan bahwa posisi Indonesia sejalan dengan Rusia dalam mendorong penyelesaian konflik secara adil. Kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Presiden Prabowo Subianto buka suara soal ketegangan Iran dan Israel yang semakin panas. Prabowo menyerukan agar Iran dan Israel segera menurunkan ketegangan dan membuka ruang dialog demi mencari solusi damai yang adil bagi semua pihak. Seruan ini disampaikan Prabowo kepada media usai menghadiri diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum 2025 yang digelar di Expo Forum Convention and Exhibition Center St. Petersburg pada Jumat 20 Juni 2025. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia menginginkan eskalasi konflik antara kedua negara dan mendorong upaya perdamaian. Presiden Prabowo juga meyakini bahwa harapan Indonesia sejalan dengan posisi Rusia dalam menyikapi konflik tersebut. Menurutnya, Rusia memiliki pengaruh besar di kawasan, terutama terhadap Iran. Ya, tentunya pengaruh Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar
Ya semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sangat mengenaskan sekali, Sally dan juga pemirsa, ada pemberitaan di mana akhirnya kembali terjadi peperangan antara Iran dan juga Israel seperti itu ya. Betul. Yang mana sebelumnya ini ada dukungan dari Amerika Serikat yang bahkan melakukan serangan kepada Iran seperti itu dan juga dibalas oleh Iran dengan menembakkan 20 rudal ke Israel. Lalu seperti apa ini langkahnya nanti ke depannya? Apakah ini akan terjadi peperangan terbuka seperti itu ataupun akan menjadi sebuah keberlanjutan? Dan sudah bergabung bersama kami yaitu dosen pengamat hubungan internasional Mbak Tia Mariatul. Halo, selamat malam Mbak Tia. Selamat malam Mbak. Mbak Tia, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami di Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Kita akan membahas seputar yang terjadi saat ini masih sangat viral di media sosial, masih sangat hangat diperbincangkan di berbagai media seperti itu yang Mbak Tia lihat saat ini terkait dengan adanya penembakan ataupun dari Iran menembakkan 20 rudal ke Israel. Apa yang bisa Mbak Tia lihat di sini? Apakah ini akan ada terjadi peperangan yang berkelanjutan atau seperti apa Mbak Tia? Silakan. Iya, sebetulnya saya berharap itu ada segera perundingan ya. Ketika pertama kali Israel meluncurkan serangan ke Iran, kemudian Iran membalas sebagai retaliations atau pembalasan. Saya berharapnya hanya beberapa kali serangan sudah selesai dan kemudian dilanjutkan ke meja perundingan. Tapi ternyata kemarin kita dikejutkan dengan Amerika Serikat turut serta atau join dan melakukan serangan kepada beberapa area fasilitas nuklir milik Iran. Nah, ini yang menjadi suasana kembali memanas ya. Jadi terjadi tension kembali. Khawatirnya ini akan terus berlanjut lebih panjang lagi dan kemudian melibatkan beberapa aktor negara lain dalam konflik ini. Seharusnya saya melihat bahwa Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump itu harus banyak menahan diri karena dia merupakan negara superpower begitu ya. Jadi dalam melihat konflik ini antara Israel dengan Iran, Amerika kali ini harusnya betul-betul bisa menahan diri, tapi ternyata tidak bisa ya. Jadi tetap melancarkan serangan terhadap Iran dan ini akan memicu konflik akan semakin memanas dan bahkan akan melebar dan melibatkan banyak aktor negara lain, Mbak. Ya Mbak Tia, kita ketahui bahwasanya memang tadi Mbak Tia sebutkan akan melibatkan beberapa aktor negara lain. Di mana kita ketahui juga bahwasanya Amerika Serikat juga telah didukung oleh G7 di mana ada negara Inggris, Jerman, Prancis dan juga Kanada. Lalu bagaimana Iran akan menghadapi ini, Mbak Tia? Ya itu tidak cukup dukungan dari G7 ya, karena mungkin kita juga melihat sebelahnya juga punya aliansi yang cukup kuat. Di situ ada China, ada Rusia, kemudian Gulf countries yang biasanya mendukung terhadap Amerika Serikat dan merupakan aliansi atau bagian daripada Amerika Serikat. Kali ini Gulf countries termasuk Saudi Arabia juga sudah mendeklarasikan diri untuk berada di samping Iran, karena memang awalnya permasalahan ini adalah provokasi dari pihak Benyamin Netanyahu, rezimnya Benyamin Netanyahu di Israel untuk menyerang Iran dengan tuduhan adanya senjata nuklir. Ini tuduhan saya pikir juga harus dibuktikan ya, karena IAEA di sini atau International Energy Agency juga diam, belum mengklarifikasi apakah betul Iran memproduksi hingga ke senjata nuklir atau tidak. Karena Iran merupakan salah satu negara yang menandatangani NPT, non-proliferasi nuklir, yang di dalamnya adalah kesepakatan damai negara untuk tidak menggunakan nuklir selain untuk energi dan juga prosperity atau kesejahteraan warga negaranya begitu. Jadi ini sudah clear sebetulnya. Sementara negara-negara lain yang memang memiliki energi nuklir, bahkan memiliki senjata nuklir, itu ada juga yang tidak menandatangani NPT, seperti Israel itu tidak menandatangani NPT. Ini sebetulnya sudah jelas dan saya melihat ini adalah bentuk provokasi saja dari Benyamin Netanyahu untuk memancing bahwa okupasi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu terus berlanjut begitu. Karena saat ini Netanyahu sudah betul-betul di titik yang dia tidak bisa mempertahankan lagi rezimnya
yang pertama ya. Yang kedua, okupasi yang terus dilakukan oleh pihaknya, terutama mengosongkan Gaza, itu juga mendapat kritikan dari seluruh dunia internasional. Posisi Netanyahu itu sudah sangat terjepit, saya pikir. Jadi dia memprovokasi tiba-tiba menyerang Iran dengan tuduhan yang memang tidak berdasar. Nah, sayangnya dalam hal ini Amerika Serikat terprovokasi. Harusnya bisa menahan diri, bisa dibicarakan, termasuk harus bicara dengan G7 begitu ya, dengan G7 bagaimana menuntaskan persoalan Israel dengan Iran ini begitu. Jadi jangan jangan ikut terlibat tiba-tiba apa namanya menyerang beberapa fasilitas nuklir Iran, dan ini akan menambah panjang konflik ini dan melibatkan banyak aktor tadi yang saya mention. Ada China karena banyak investasinya di Iran ya Mbak ya. Kemudian ada Rusia yang menjadi aliansi Iran juga. Kemudian Gulf countries yang selama ini memiliki pangkalan militer Amerika Serikat dan punya hubungan kerjasama ekonomi yang sangat besar dengan Amerika. Ini kali ini sudah membaik dengan Iran. Hubungan tiga negara itu, terutama negara kuat secara resource ya di negara Teluk, yaitu Uni Emirat, Qatar, dan Saudi Arabia begitu. Jadi semuanya itu serba complicated begitu, dan saya menyayangkan Trump tidak memikirkan hal ini. Plus lagi kondisi di dalam domestik Amerika sendiri, kan dia sedang tidak mendapat dukungan besar dari publik Amerika Serikat begitu. Kita melihat bagaimana di beberapa platform media sosial, kemudian kita bisa membedakan hoax dan tidak tentunya ya. Kemudian kita melihat bagaimana dari informasi international news bahwa warga negara Amerika sedang betul-betul mengkritik Donald Trump, bahkan ada isu pemakzulan. Harusnya ini sikap atau policy Trump ini untuk menyerang Iran itu hati-hati dan harusnya tidak dilakukan. Karena apapun yang dilakukan Amerika Serikat itu akan memicu konflik antara Iran dengan Israel akan semakin memanas, dan saya pikir Trump jadi terperangkap dengan provokasinya Netanyahu. Mbak Tia, artinya kalau kita melihat ini kondisi Israel sudah terjepit seperti itu ya, dan ini kita juga sudah ada pemberitaan bahwa Amerika Serikat ini resmi mendukung Israel dalam melakukan proses penyerangan rudal ke Iran seperti itu. Mbak Tia, apakah nantinya juga dengan ketidaksabaran dan juga yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat, apakah nantinya dari Amerika ini akan melakukan ataupun akan dalam kondisi yang sama seperti Israel, terjepit seperti itu? Dan kalau kita lihat banyak sekali warga-warga dari Amerika Serikat yang memang memberikan memberontak bahwa tidak setuju dengan adanya penyerangan di situ, dan tapi masih dilakukan seperti itu. Apakah artinya di sana tidak ada satu suara antara masyarakat Amerika Serikat dan juga Presiden Donald Trump? Apakah kuatnya provokasi yang juga dilakukan oleh Netanyahu kepada Donald Trump? Ya, sekarang sudah mulai melunak saya melihat ya statement Trump di beberapa international news. Dia tetap menyatakan bahwa siap untuk menuju ke perdamaian bersama Iran. Kemudian dia juga mencoba call apa namanya pemerintahan China Xi begitu ya, karena kabarnya Iran akan menutup Selat Hormuz. Nah, ini Selat Hormuz ini merupakan Silk Road atau salah satu jalur sutra yang bisa disebut jalur sutra dari 3 jalur sutra penting, yaitu adalah jalur di mana oil dari Timur Tengah menuju ke Eropa dan ke negara-negara lain. Kalau ditutup ya sangat cukup signifikan terhadap kebutuhan energi mereka. Nah, ini yang dikhawatirkan begitu. Walaupun sebagian scholars atau akademisi menyatakan tidak begitu signifikan, saya melihatnya sebagai orang yang fokus dengan Timur Tengah, dengan isu-isu Timur Tengah, selat ini sangat signifikan. Jika ditutup, efeknya akan kebutuhan energi Eropa dan kebutuhan energi dunia, dan juga harga minyak akan melambung tinggi, dan tentunya ini akan membuat mereka cukup kewalahan begitu. Nah, ini sekarang sudah mulai melunak saya melihat Trump ini begitu ya. Beberapa statementnya sama lah. Memang saya melihat harus meneliti Trump ini dari faktor psikologinya dia secara personal. Kita masih ingat mungkin Mbak bagaimana dulu dia melakukan perang tarif dengan Cina, dari mulai harga terendah sampai tinggi, sampai Cina diberikan tarif yang sangat tinggi, kalau tidak salah sampai 200 ya. Tapi pada akhirnya kembali ke 40 sampai 30 begitu. Nah, ini memang salah satu kelemahan leadershipnya Trump dibandingkan dengan Biden misalnya, atau dari Partai Demokrat, di mana saat ini ketidakmampuan leadership Trump ini akhirnya memicu gelombang demonstrasi di Amerika Serikat. Karena dari beberapa kebijakan saja dari tarif ini, ekonomi Amerika itu melemah.
bukan kolaps ya, melemah begitu. Dan ini menimbulkan demonstrasi yang cukup besar begitu di publik Amerika Serikat. Ditambah lagi kalau sampai Amerika Serikat itu join dengan Israel untuk melakukan perang dengan Iran, ini semakin akan tinggi begitu ya. Apa namanya demonstrasi di Amerika Serikat dan protes terhadap Trump ini. Harus memikirkan itu Trump itu. Kalau misalnya terjadi pemakzulan betul, bagaimana begitu ya? Karena this is the pure politics antara Israel dengan Iran. Israel ingin melanjutkan rezimnya, Netanyahu tidak mau turun dalam kondisi terjepit dan memang dikritik publik internasional sehingga dia memprovokasi Iran begitu ya. Kemudian terus akan melakukan okupasi. Nah, seharusnya memang Amerika stay dan tidak secara langsung join untuk mensupport ambisinya Netanyahu ini. Tapi kenyataannya memang itulah Trump begitu ya, mudah diprovokasi dan akhirnya melakukan serangan ke Iran dan akhirnya apa yang terjadi ya, konflik ini akan semakin memanas jika tidak ada mediator yang bisa mereda kondisi ini. Ya Mbak Tia, tapi menurut Mbak Tia sendiri apakah memang keputusan Amerika Serikat untuk mendukung Israel secara terbuka ini memang murni kepentingan dari aliansi strategis atau memang ada motif lain yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Mbak Tia? Ya, saya melihat hanya mendukung untuk rezim Netanyahu ini begitu. Dan saya pikir juga Trump tahu ketika dia keluar dari kesepakatan JCPOA juga dia tahu bahwa Iran belum sampai pada pengayaan uranium untuk membuat bom nuklir. Belum sampai. Mereka tahu kok itu gitu. Tapi memang ini adalah bentuk provokasi dari Netanyahu dan itu di-approve oleh Amerika Serikat. Jadi tujuannya itu adalah saya pikir nuklir ini hanyalah sebagai sebagai tameng begitu ya untuk tujuan sebenarnya. Jadi tujuan yang sebenarnya itu adalah terus melebarkan okupasi di wilayah Palestina, kemudian hanya ingin ada satu negara Yahudi, Israel, begitu ya. Kemudian ketika publik Barat, misalnya Macron juga ingin mengakui keberadaan negara Palestina, mereka kan menyerah tuh. Jadi memang mereka inginnya tetap negara Israel itu eksis dan bukan two state solution, tapi one state solution, bukan pihak Palestinanya, tapi hanya ada satu negara Israel. Ini yang saya disayangkan. Saya melihat tujuannya ke arah sana. Karena tidak mungkin Trump dan Israel tidak tahu bahwa Iran belum sampai kepada pengayaan uranium yang untuk membuat senjata nuklir begitu. Mbak Tia tadi juga sempat dikatakan bahwa untuk mengurangi adanya ketegangan saat ini harus ada mediator. Apakah masih ada ruang untuk melakukan diplomasi ataupun mediasi internasional dalam konflik ini? Kira-kira yang menjadi aktor dalam mediator ini siapa kira-kira Mbak Tia seharusnya? Tentu ada ruang untuk terus berdiplomasi dalam menuntaskan konflik ini. Saya berharap Rusia dan Cina juga jangan cepat naik darah seperti Trump begitu ya, karena kelas mereka kan beda. Putin, maaf ya, saya menyatakan kelas kelas mereka beda. Putin dengan Xi itu kan sangat soft begitu ya, sangat terukur secara emosional. Jadi saya berharap dua pemimpin dunia ini antara Putin dengan Xi itu mampu meredam emosi Iran begitu ya, kemudian mampu bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk tidak membalas dan join terhadap ambisinya Netanyahu, semuanya bisa duduk berunding dan kita fokus kembali, saya tekankan fokus kembali untuk two state solution. Artinya si negara Yahudi dan Palestina itu bisa hidup berdampingan secara damai, ada dua negara di situ dan saya pikir sudahlah cukup Netanyahu berkuasa diganti dengan kepemimpinan lain. Jadi semua pihak itu harus menuju ke arah perdamaian dunia. Jangan pro siapa kepada siapa, jangan melihat peraliansi, tapi lebih kepada memikirkan perdamaian dunia dan kepada kepentingan sivil, saya pikir. Tia, memang apakah ada tekanan politik dalam negeri Israel yang menyebabkan Netanyahu ini mendorong Amerika Serikat untuk turun tangan secara langsung untuk memberantas Iran? Terlebih kalau kita ketahui bahwasanya memang dari Netanyahu sampai berdoa di tembok Yerusalem mengatakan bahwasanya ini memang langkah yang tepat ataupun secara luar biasa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Ya betul, ada tekanan yang luar biasa karena publik atau rakyat Netanyahu, apa yang dilakukan Netanyahu kan kita sudah melihat langsung ya bagaimana gelombang demonstrasi di Tel Aviv misalnya, dan mereka sudah kebijakan-kebijakan Netanyahu sudah dianggap tidak populer oleh warga negaranya sendiri. Tapi Netanyahu-nya tidak mau turun, itu masalahnya. Sehingga dia mencari cara untuk melanggengkan rezimnya,
begitu ya. Kemudian lobby mungkin di dalam partai sendiri dan di dalam parlemen Knesset sendiri sudah tidak berhasil, akhirnya dia melakukan tindakan provokasi keluar, yaitu dengan menyerang Iran dengan tuduhan menggunakan senjata sedang membuat senjata nuklir Iran ini. Padahal sudah beberapa kali Iran membantah ya, sudah belum ada juga klarifikasi dari pihak IAEA-nya, kemudian sudah menandatangani NPT, ya seharusnya jangan menyerang tapi dilakukan perundingan secara langsung begitu. Jadi bukan menyerang dulu, menghancurkan baru ingin berunding, tidak bisa demikian begitu kan. Jadi harusnya ada perundingan dulu baru dilakukan serangan. Walaupun sebetulnya sudah ada ajakan dari Trump, tapi ini harusnya diseriuskan bagaimana supaya Iran ini mau atau bersedia untuk melakukan perundingan. Nah, bukan dengan cara penyerangan. Itu saya melihat kalau cara penyerangan adalah provokasi. Tentu negara manapun, bukan persoalan dia hebat, bukan persoalan dia memiliki senjata canggih, itu akan bertindak kalau orang menyerang duluan begitu. Karena itu adalah merupakan self defense atau pertahanan diri kita sendiri begitu. Kalau tidak ya kita tidak punya martabat di mata dunia internasional, dan saya pikir itu yang dilakukan Iran sudah betul begitu ya. Hanya saja memang ini adalah betul-betul pure provokasi dari Netanyahu karena popularitas di dalam negerinya sendiri sudah turun Netanyahu ini, dan dia terus ingin berkuasa. Itu problemnya. Tia, sejauh mana sih konflik ini berpotensi meluas, melakukan perang terbuka yang juga melibatkan negara yang banyak seperti itu, yang juga terlibat dalam hal seperti ini. Dan untuk Indonesia sendiri menyikapinya harus seperti apa sih Mbak Tia? Apalagi kan di Indonesia ini mayoritas adalah orang Muslim dan juga masuk dalam GNB. Silakan Mbak Tia. Ya, perang ini akan terus berlanjut kalau ya, catatannya kalau ini. Pertama adalah Iran membalas pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah, itu kan ada 3 negara di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan di Qatar. Ini berbahaya sekali. Tapi kalau Iran tidak dan fokus kembali ke Israel itu bagus menurut saya. Dan lanjutkanlah kepada Israel karena dia yang memulai begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Amerika Serikat terprovokasi dan terus membantu Israel, ini juga perang akan memanas begitu. Yang ketiga, jika Iran meminta bantuan kepada Rusia atau Cina dan mereka berdua mengapprove, nah ini juga akan melebar. Jadi jangan sampai ini terjadi. Semua harus melakukan negosiasi. Pihak negara-negara Teluk juga harus approach terhadap Iran untuk menahan diri, untuk tidak melibatkan Rusia dan Cina. Rusia dan Cina juga harus menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik ini. Kemudian Amerika Serikat sendiri jangan secara langsung membantu Israel karena tidak mungkin tidak membantu. Itu pasti membantu, tapi jangan direct begitu ya, menggempur Iran, itu akan memanas karena akan memicu negara-negara lain yang menjadi aliansinya Iran untuk terlibat juga dalam konflik ini, begitu. Jadi negara-negara besar itu harus menahan diri untuk tidak masuk dan terprovokasi dari Netanyahu ini. Saya tetap melihatnya menunjuk tangan saya kepada Netanyahu karena itu adalah akarnya begitu dari permasalahan ini. Kemudian efeknya kepada Indonesia memang secara tidak langsung tidak ada, tapi secara efek ekonomi tentu kalau Selat Hormuz itu ditutup, harga minyak akan naik, walaupun itu adalah jalurnya ke Eropa, tapi itu akan menyebabkan kenaikan harga minyak dan itu adalah efeknya akan ke kita juga karena kita merupakan konsumen atau bukan negara produsen oil, masih tergantung terhadap suplai negara orang lain, dan kenaikan minyak ini akan menggebuk perekonomian kita juga yang memang kondisinya sekarang sedang tidak baik-baik saja, banyak PHK begitu ya. Saham juga sedang tidak stabil dan ikut tidak stabil karena konflik ini. Ditambah lagi kalau harga minyak naik akan memicu kenaikan harga dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan masyarakat kita begitu. Ini efeknya akan luar biasa, akan ke inflasi dan lain-lain. Itu efek daripada ekonomi. Yang kedua ada clash saya pikir di tengah masyarakat kita adanya isu macam perpecahan begitu ya. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mencoba memecah belah kelompok kita yang sedang fokus untuk masalah genosida di Gaza, tiba-tiba ada isu, tiba-tiba melihat bahwa Syiah itu adalah Iran, Iran itu adalah Syiah dan kafir. Nah itu sudah mulai ada isu itu sehingga memicu di ruang publik kita itu perpecahan begitu. Biasanya kan mereka mendapatkan keuntungan ya. Saya mungkin ralat ya, mendapatkan keuntungan untuk hidup mereka dari konflik Palestina dan Israel begitu. Tiba-tiba ada figur lain dalam hal ini Iran yang mengganggu sehingga ada narasi Syiah Sunni kembali, Syiah bukan bagian dari Islam dan lain-lain, dan saya pikir
itu bukan ke Islamnya. Islam tidak peduli dengan komentar publik. Yang kita khawatirkan itu memicu perpecahan di dalam negara kita sendiri. Jadi perpecahan itu akan memicu tidak stabilnya kondisi politik kita. Harusnya pemerintah pay attention terhadap ini karena orang-orang tersebut, komunitas tersebut sebetulnya organisasinya sudah dilarang. Sudah dilarang berada di negara kita, tapi mereka masih eksis dan dengan kondisi ini malah mereka mengeluarkan egonya untuk mementingkan kelompoknya. Dan ini akan memicu tidak stabilnya kondisi politik dalam negeri kita. Harusnya pemerintah bertindak dalam senyap bagaimana caranya supaya kondisinya stabil dan kita fokus ke ekonomi dalam negeri kita, supaya konflik ini selesai, supaya tidak memicu inflasi. Yang kedua, bagaimana kita juga berkontribusi terhadap kemanusiaan di Gaza. Oke baik, terima kasih banyak Mbak Tia atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Besar harapan kami juga sangat sama-sama mendukung perdamaian yang terjadi saat ini dan juga tidak ingin adanya ketegangan seperti yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi konflik-konflik yang terjadi dan tadi juga kita mengetahui bahwa kondisi dari Israel pun sudah terjepit. Maka dari itu sudahlah, tidak harusnya ada lagi provokasi yang terjadi dan juga memprovokasi beberapa kepala negara lainnya. Dan Mbak Tia terima kasih banyak atas pemaparannya, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Ya tentu Festi dan pemirsa di mana konflik antara Iran dan juga Israel memasuki babak baru. Di mana memang kita ketahui Amerika Serikat mendukung dan ternyata di balik Amerika Serikat ada G7 yang kembali mendukung Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Kita berharap bahwasanya ada ruang terbuka untuk adanya perdamaian antara Iran dan juga Israel agar tidak memakan korban jiwa dan tidak menyebabkan kerugian kondisi ekonomi global. Betul, dan tadi juga Mbak Tia Mariato sempat mengatakan bahwa masih ada ruang untuk melakukan diplomasi dan juga mediasi internasional dengan beberapa stakeholder terkait dan juga mediator yang bisa membantu nantinya adanya perdamaian dan akan berlangsung perdamaian selamanya. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan di mana penerbangan jemaah haji Indonesia yang menggunakan pesawat Saudi Airlines SV5688 terpaksa mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu pagi akibat adanya ancaman bom. Dalam hal ini tentunya pemirsa TNI bersama aparat gabungan langsung melakukan evakuasi dan juga penyisiran demi keselamatan para penumpang. Pesawat Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SV5688 melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Kuala Namu setelah menerima ancaman bom saat dalam penerbangan. TNI bersama aparat keamanan lainnya melakukan pengamanan area bandara dan mengawal proses pendaratan dengan penuh kewaspadaan. Seluruh penumpang dan kru dievakuasi dengan selamat sebelum tim gabungan dari TNI, Polri, dan otoritas bandara melakukan penyisiran secara menyeluruh. Prosedur pemeriksaan dilakukan hingga ke kabin, bagasi, dan ruang kargo dengan menggunakan alat deteksi khusus dan personel terlatih. Dari hasil penyisiran menyatakan bahwa pesawat aman dari bahan peledak atau benda mencurigakan dan seluruh penumpang telah diberangkatkan kembali ke Surabaya pada hari berikutnya. Pengamanan ini merupakan bagian dari tugas TNI dalam operasi militer selain perang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan, seluruh jajaran TNI harus senantiasa siap siaga dalam melindungi rakyat dari berbagai ancaman termasuk aksi terorisme. Panglima menjamin kehadiran TNI di setiap situasi darurat adalah bentuk nyata pelindungan kepada masyarakat melalui profesionalisme, kesigapan, dan sinergi lintas instansi. Dari Sumatera Utara, Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2025 resmi dibuka, berbagai macam produk dipamerkan mulai dari produk industri maupun usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
Tak hanya masyarakat dari Jakarta saja pemirsa, masyarakat dari luar Jakarta pun antusias meramaikan PRJ 2025 yang digelar dalam rangkaian HUT Jakarta ke-498. Dan pemirsa, berikut liputan jurnalis Simpo TV Sri Dewi Andayani dan juru kamera Rona Mutia. Halo pemirsa Simpo TV, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mampir ke Pekan Raya Jakarta untuk menghabiskan libur akhir pekan. Nah, saat ini saya sudah ada di PRJ atau Jakarta Fair 2025 yang mana memang ini sudah dibuka sejak tanggal 19 Juni hingga nanti tanggal 13 Juli 2025 yang mana ini agendanya atau acara PRJ ini akan berlangsung selama 25 hari. Nah, kalau biasanya memang pada tahun-tahun sebelumnya ini dilaksanakan selama 1 bulan atau kurang lebih 30 hari. Nah, untuk tahun ini dilaksanakan 25 hari saja dikarenakan memang sebelum dilaksanakannya acara PRJ ini sempat ada acara Indo Defense yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Nah, memang pada PRJ tahun ini akan ada sekitar 2.500 perusahaan yang berpartisipasi dan juga tersedia 1.550 tenan di dalam PRJ. Nah, untuk melihat keseruan seperti apa, karena saya lihat dari tadi ini ramai sekali pengunjung yang berlalu lalang untuk menikmati konser-konser dan tenan-tenan yang ada di PRJ. Yuk langsung ikut kami saja. Jakarta Fair Kemayoran 2025 merupakan pusat pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara yang menampilkan segudang produk unggulan dari para peserta yang didominasi kalangan UMKM. Pameran multiproduk terlengkap dan terlama ini akan berlangsung selama 25 hari, mulai 19 Juni hingga 13 Juli 2025. Tujuan pertama kali ini adalah anjungan Pemprov DKI Jakarta. Selain menghadirkan berbagai gerai dari Dinas dan BUMD DKI Jakarta, adapun hal menarik yang bisa dirasakan oleh pengunjung. Nah, pemirsa Simpo TV, nggak lengkap rasanya kalau ke PRJ nggak mampir ke anjungan Pemprov DKI Jakarta di Hall C1 J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Di anjungan Pemprov DKI Jakarta ini juga ada gerai dari Dinas dan juga BUMD DKI Jakarta. Dan tak hanya itu, tapi di anjungan Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan ada penampilan dari konser musik, ada pula Mobile Legend Competition, dan juga ada lomba stand up comedy. Dan yang tak kalah menarik tahun ini di PRJ 2025, anjungan Pemprov DKI Jakarta menyediakan sensasi tunnel imersif yang mana pengunjung yang nantinya mengunjungi anjungan Pemprov DKI Jakarta ini bisa merasakan begitu ya rasanya melihat Jakarta di masa depan atau Jakarta yang futuristik. Nah, untuk melihat seperti apa, yuk kita ikut ke dalam. Pemirsa Simpo TV, tadi kan saya bilang kalau saya mau mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih imersif Jakarta Bercerita yang disediakan Pemprov DKI Jakarta di anjungan Pemprov DKI Jakarta yang ada di J-Expo atau Jakarta Fair 2025. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda ke dalam seperti apa sih keseruan yang ada di dalam dan sensasi para pengunjung melihat Jakarta, simulasi Jakarta di masa depan yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah ataupun pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini bisa dilihat memang di sini kita bisa digambarkan seperti apa suasana Jakarta di masa depan. Nah, kita bisa merasakan sensasi 5 hingga 10 menit seperti apa bayangan Jakarta di masa depan. Seperti tadi sudah ada ditampilkan Ragunan di masa depan, Kota Tua di masa depan. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda untuk bagaimana sih sensasi atau respon dari para pengunjung yang ada di sini. Oke, Bapak mohon waktunya sebentar. Dengan siapa? Diki. Bapak, gimana nih tadi setelah melihat imersif Jakarta Bercerita ini? Bagus banget kan, visualnya juga. Kayak ini gambar nanti beberapa tahun ke depan kayak gini kayak ya rencananya ya. Bagus banget, udah jadi kenyataan. Oke, berarti ada bayangan ya Jakarta di masa depan seperti apa? Harapannya akan seperti ini atau gimana? Akan seperti ini mudah-mudahan dan lancar-lancar semua pembangunannya. Ini Bapak asli warga Jakarta? Asli Jakarta. Jakarta Utara, dekat dengan JIS. Iya. Nah, itu pemirsa, memang di imersif Jakarta Bercerita ini sekaligus menjadi harapan atau bayangan dari para pengunjung akan Jakarta yang lebih
futuristik atau Jakarta yang lebih canggih di masa depan. Nah, saya juga akan mengajak Anda lagi untuk melihat seperti apa kesan dari para pengunjung yang mengunjungi imersif Jakarta Bercerita ini. Oke. Mungkin bisa di sini. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu, dengan siapa namanya, dari mana? Bu Wiwin. Ibu Wiwin, gimana nih setelah melihat imersif Jakarta Bercerita masuk ke Kota Liman? Bagus. Sudah apa yang bisa didapat gitu? Hah? Apa aja yang bisa dilihat? Bagus sih ini semua gitu. Seperti melihat Jakarta di masa depan. Ya mudah-mudahan lebih bagus. Ibu asli Jakarta atau seperti apa? Saya Tegal. Asli Tegal, tinggalnya di Jakarta. Iya, udah lama. Baik, itu dia pemirsa, memang tak hanya dari Jakarta saja, namun juga di G-Expo atau di Jakarta Fair 2025 ini memang banyak sekali masyarakat-masyarakat yang tidak hanya dari Jakarta tapi dari luar Jakarta juga berkunjung ke Pekan Raya Jakarta untuk menikmati berbagai hal di sini. Nah, untuk melihat seperti apa ya, nanti kita berkunjung lagi atau mampir ke booth-booth selanjutnya untuk berburu promo. Setelah menilik anjungan Pemprov DKI Jakarta, tak lengkap rasanya jika ke PRJ tidak berburu promo menarik dan menikmati konser musik. Setiap tenan di PRJ selalu menghadirkan promo dan tantangan unik untuk menarik minat para pengunjung. Maka tak heran banyak warga yang tak ingin melewatkan momen gelaran PRJ setiap tahunnya. Sementara itu, konser musik PRJ sendiri selalu diadakan setiap malam oleh pihak penyelenggara dan tentunya dengan menghadirkan artis dan juga band yang berbeda setiap hari. Baik pemirsa Sinpo TV, ini kalau tadi kita sudah jalan-jalan, bahkan kita ke anjungan Pemprov DKI Jakarta dan sudah melihat di dalamnya seperti apa. Nah, ini saatnya Anda bersantai-santai dengan menonton konser yang memang setiap malam diadakan di Pekan Raya Jakarta atau di Jakarta Fair 2025. Dan saat ini memang saya sedang menikmati konser bersama dengan pengunjung yang sedang beristirahat atau ingin menikmati waktu untuk menonton konser musik yang ada di PRJ. Dan bagi Anda yang ingin menonton konser musik di PRJ yang setiap malam dilaksanakan ini, Anda bisa merogoh kocek dari harga Rp60.000. Untuk tiket reguler sendiri ini dibanderol dari harga Rp80.000 hingga Rp120.000. Sedangkan untuk harga tiket VIP ini Anda bisa membanderol harga dengan seharga Rp120.000 hingga Rp150.000. Nah, saat ini band yang tampil di belakang saya adalah band Maxence. Karena hari ini hari Minggu gitu ya, dan untuk hari Senin sendiri ini ada band, besok adalah Armada ini, dan juga ada Big Bottom dan ada Orgy Sky. Nah, saya mau menikmati konser saya dulu, nanti kita lanjut lagi jalan-jalan di PRJ. Pemirsa Sinpo TV, kalau tadi kita udah jalan-jalan, udah ke anjungan Pemprov DKI, udah jajan juga, terus udah nonton konser juga. Ini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak jajanan khas Betawi di PRJ 2025 yang memang setiap tahunnya nih selalu ada. Nah, buat Anda yang mau ke PRJ nih, jangan lupa untuk cobain jajanan khas Betawi satu ini, yaitu kerak telur. Nah, ini saya udah sama bapaknya, tadi saya juga udah pesan, dan ini bapaknya juga lagi bikin pesanan kita ya Pak ya? Ya Bapak, kalau boleh tahu nih, kita kenalan ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya Pak ya? Oke Bapak, namanya siapa dan udah jualan kerak telur berapa lama nih Pak? Kalau saya, nama saya Hamdi. Saya jualan dari turun-menurun sih Kak. Dari orang tua turun ke saya. Udah turun-menurun tuh berarti udah berapa tahun tuh? Udah berapa puluh tahun atau berapa belas tahun? Ya ada dah Bang, 8 tahun lah kalau saya. Bapak ini emang setiap tahunnya ini selalu jualan di PRJ atau gimana tuh? Setiap tahun saya dagang di PRJ sih. Iya. Oke, kalau setiap tahun dagang di PRJ, menurut Bapak nih event PRJ ini buat pedagang kerak telur gimana sih Pak? Ya untuk dagang kerak telur ya lebih bagus lagi lah. Iya. Kalau omsetnya sendiri ini lumayan nggak sih Pak? Kalau di PRJ ini kan 1 bulan ya berlangsung. Ya udah lumayan lah omsetnya. Soalnya kan emang makanan jarang gitu orang cari dia. Berarti banyak yang nyari juga ya Pak. Nah, Bapak tahu nggak sih Pak sejarah kerak telur gitu kalau kita ngobrol-ngobrol nih? Wah, kalau sejarah kerak telur sih emang
dari orang tua ya Kak ya. Nah, terus emang dari turun-menurun. Ini kalau boleh dijelaskan, ini bahan-bahannya apa aja sih Pak yang ada di kerak telur ini? Ini ada, pertama ada beras ketan, terus ada udang ebi, sama lada, sama garam, sama kelapa sangrai. Telurnya telur apa nih Pak? Ini telurnya telur bebek. Iya. Bisa telur bebek, bisa telur ayam. Harganya dibanderol berapa sih Pak? Kalau telur bebek berapa, telur ayam berapa? Kalau telur ayam harganya 30, telur bebeknya 35. Ada kesulitan nggak sih selama jualan kerak telur, apalagi di PRJ kayak gini, saingannya kayaknya banyak juga gitu? Ya enggak sih, emang namanya orang dagang ya rezeki-rezekian sih. Enggak. Iya. Ya, oke, siap. Ini sembari saya nunggu bapaknya menyelesaikan kerak telur saya, ini saya mau jelasin kalau memang kerak telur ini sudah dari tahun 1920-an begitu, bahkan dari zaman penjajahan, dan memang ini adalah salah satu makanan yang dulu disajikan untuk pemimpin-pemimpin atau para penjajah seperti itu, dan termasuk makanan mewah karena ini dulu disebutnya adalah omelet Betawi karena memang bentuknya seperti omelet, dan juga salah satu bahan bakunya ini terbuat berasal dari telur ayam ataupun telur bebek, dan ini juga ada filosofinya. Bapak tahu nggak kalau kerak telur ini tuh ada filosofinya gitu? Ada, dia dimakannya lebih legit dan dingin-dingin pas buat makan kerak telur. Selain lebih legit dan lebih pas, ini kan kerak telur juga kondimennya banyak ya Pak, bahan-bahannya banyak. Nah itu tuh ada filosofinya, jadi tuh banyaknya kondimen yang dicampur itu menandakan bahwa kepemimpinan gitu. Jadi pemimpin yang bisa menyatukan seluruh perbedaan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika gitu, Pak. Oke, pesanan kita gimana tuh, Pak? Udah jadi atau belum nih? Udah siap, Kak. Oke. Pemirsa, ini pesanan saya sudah jadi dan saya mau menikmati ini dulu ya. Setelah tadi saya udah lelah, saya udah jalan-jalan, terus juga udah nonton konser. Ini saatnya saya mau menghabiskan kerak telur saya. Nah, bagi pemirsa yang akan mengunjungi Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2025, buruan kesini karena hanya 25 hari saja sejak tanggal 19 Juni kemarin hingga nanti 13 Juli 2025. Tiketnya sendiri ini dibanderol untuk hari Senin. Ini dari mulai 40.000, ini tiket tanpa konser, dan untuk tiket dengan konser ini dibanderol dengan harga Rp60.000. Dan untuk dari Selasa sampai Jumat ini dibanderol dengan harga Rp60.000 hingga Rp80.000 saja. Sekian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Mutia melaporkan untuk Sinpo TV. Dari pemerintah Kota Bogor mendorong perluasan ruang ekspresi generasi muda melalui Go Skateboarding Day 2025 di lapangan Sempur Kota Bogor. Kegiatan tersebut menjadi ajang komunitas skate mengekspresikan diri sekaligus memperkuat kolaborasi lintas daerah. Melalui peringatan Hari Skateboard Sedunia, pemerintah Kota Bogor mendukung penguatan ruang ekspresi kreatif bagi generasi muda. Kegiatan yang digelar di Lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi ajang komunitas skateboarding. Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 skateboarder dari Jabodetabek. Mereka berkumpul untuk merayakan budaya skateboard, sekaligus menunjukkan eksistensi komunitas urban yang tumbuh di tengah kota. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan dukungan penuh Pemkot Bogor terhadap aktivitas komunitas anak muda, khususnya yang berdampak positif seperti skateboarding. Jenal juga menyampaikan bahwa Pemkot Bogor membuka peluang untuk menambah atau memperluas fasilitas skatepark di Kota Bogor, mengingat tingginya antusiasme dan kebutuhan komunitas terhadap sarana berstandar nasional. Ini positif ya, dibanding mereka selalu menggunakan gadget atau ngumpul nggak jelas, tawuran, bahkan ada kegiatan-kegiatan yang merugikan. Saya rasa ajang hobi ini, salah satunya skateboard, adalah wadah sebetulnya bagi warga Bogor, terutama kaula muda, dan disitulah pemerintah seharusnya memang hadir dan memberikan ruang-ruang serta mendukung apa yang menjadi
kekurangan sarana prasarana termasuk kebijakan lainnya. Ketua penyelenggara Go Skateboarding Day Bogor 2025, Gema Sastra Nasution menyampaikan, lapangan Sempur yang menjadi lokasi acara juga menjadi titik kumpul strategis bagi komunitas, mengingat posisinya yang teduh dan aksesibilitasnya dari berbagai wilayah-wilayah. Jadi multi komunitas. Kalau kegiatan anak skate-nya lebih banyak fun game, seru-seruan. Terus ada kita juga street parade street muterin Lingkar Kebun Raya dan segala macam. Yang jelas tanggal 21 tuh bener-bener fun, nggak ada kompetisi, adanya fun game. Diketahui Go Skateboarding Day sendiri merupakan agenda tahunan yang dirayakan serentak oleh komunitas skateboard di seluruh dunia setiap 21 Juni. Tidak seperti kompetisi, acara ini lebih mengedepankan kebersamaan, parade jalanan, permainan seru, serta edukasi tentang budaya skate. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Pulau Dewata Bali tidak henti-hentinya menawarkan objek maupun aktivitas wisata baru. Ikonik pariwisata Bali, Pantai Kuta pun menawarkan aktivitas baru yang bisa dinikmati oleh para pelancong. Jika bosan berjemur pemirsa, berselancar, ataupun sekedar bermain air, kini wisatawan bisa menikmati aktivitas lain di pinggir pantai, yaitu bermain skateboard di Kuta Beach Skate Park yang merupakan skate park pertama di Asia dan kedua di dunia, yang berlokasi tepat di bibir pantai. Meski banyak muncul destinasi wisata baru di Bali, Pantai Kuta nyatanya tetap jadi pribanoda bagi para pelancong. Sambil menikmati deburan ombak dan menunggu matahari tenggelam, kini wisatawan dapat bermain skateboard di Kuta Beach Skate Park. Uniknya, skatepark yang dibangun di lahan seluas 10 hektar dengan menelan anggaran hampir 500 juta rupiah merupakan skatepark pertama di Asia dan kedua di dunia yang berlokasi tepat berada di bibir pantai. Pembangunan fasilitas skatepark ini juga sejalan dengan penataan sepanjang kawasan Pantai Seminyak, Legian, dan Kuta yang dirancang menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Kuta Beach Skate Park terdiri dari 2 trek, yaitu street skate dan skateball. Selain jadi skatepark terunik di Asia, Kuta Beach Skate Park juga disebut-sebut sebagai skatepark paling menantang di Indonesia. Berbagai rintangan atau obstacle yang memacu adrenalin jadi tantangan yang harus ditaklukkan para skaters. Fasilitas bermain skateboard tempat ini juga berstandar internasional, dilengkapi berbagai fitur rintangan mulai dari tabletop, ramp, halfpipe, rail, stairs, box atau ledge, hingga quarter pipe yang menuntut para skater wajib mengeluarkan trik-trik andalan mulai dari trik ollie, kickflip, heel flip, berselancar di handrail, dan berbagai trik lainnya. Di sini yang memang paling harus kita bisa smart bagaimana men-setting Pantai Kuta ini bisa diminati dan kembali menjadi kawasan objek daya tarik wisata unggulan di Provinsi Bali bahkan di Indonesia. Nah, salah satu tematik yang kita cetuskan dan kita ciptakan adalah skatepark. Skatepark ini yang ada di wilayah pantai yang memang kita lokasinya berdekatan dengan tempat parkir. Tempat parkir kita siapkan, di sebelahnya ada skatepark, kemudian di sebelah tempat parkir di sana ada kuliner. Nah, khusus kawasan ini. Nah, kemudian juga kita akan lanjutkan tematik-tematik yang lainnya yang ada di wilayah pesisir pantai kita, sehingga apa yang memang diharapkan dari pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat Badung khususnya dan Bali pada umumnya itu bisa terwujud. Ya mungkin ada ya sedikit expert, tapi ada satu obstacle yang berbentuk ini Candi Bentar. Itu ya sedikit expert karena harus melakukan transfer lompat dari titik satu ke titik lain. Ya itu kecuali pro baru bisa. Kita orang umum, orang baru belajar tidak bisa belum. Nggak ngebosenin loh. Kan kita bisa ngeliat ombak, sunset, sama anginnya juga kencang, enak ya, yang nggak kerasa panas. Pasir enggak ya, kalau angin mungkin kalau lagi kencang gitu kita lawan angin itu agak berat. Jadi cukup menantang ya? Ya. Di sini trik yang paling sering digunakan trik apa sih? Kickflip, board slide downhill.
Menariknya, fasilitas skatepark ini bisa dinikmati oleh siapapun secara gratis. Hanya saja, bagi pemula yang ingin mengikuti pelatihan skateboard secara intensif, akan dikenakan biaya karena dilatih oleh instruktur profesional. Selain mendukung sport tourism, keberadaan wahana Kuta Beach Skatepark diharapkan mampu meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Pantai Kuta hingga 50%. Bermain skateboard dengan latar belakang deburan ombak Pantai Kuta Bali tentu menyajikan sensasi tersendiri sekaligus pengalaman yang tidak terlupakan bagi para skater tanah air maupun mancanegara. Dari Bali, Terus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Salah satu kedai kopi di Karanganyar, Jawa Tengah memberikan pengalaman yang unik bagi para pengunjungnya. Dan ya pemirsa, mereka mengajak pengunjung hiking sampai ke kebun kopi. Penasaran bagaimana keseruannya? Mari kita simak liputannya. Bertempat di kaki Gunung Lawu, tempat ngopi ini tentu memiliki pemandangan yang aduhai. Tempatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar. Tempat ini mulai hits menjadi jujukan para penikmat kopi. Selain menyajikan kopi, pemilik Lawu Coffee juga mengajak para pengunjungnya untuk memiliki pengalaman memetik kopi yang ditanam di ladang setempat. Dari lokasi Lawu Coffee mereka hiking sekitar 1 jam hingga tiba di kebun kopi. Selain wisata, mereka juga mendapat edukasi soal tanam kopi dari petani sekitar. Biji kopi di Coffee Lawu memang sebagian besar merupakan pasok dari para petani tersebut. Usai memanen bersama, para pengunjung pun menyeduh kopi dan merasakan kenikmatannya sembari memandangi indahnya pemandangan kaki Gunung Lawu. Alhamdulillah udah sampai di kebun kopi setelah perjalanan 2 jam trekking sama anak-anak ya. Excited banget mereka ini ya, mulai metik pertama kali kopi biar mereka tahu dari nanemnya, dari metiknya sampai nanti di roasting, dibikin kopi. Pemilik tempat Lawu Coffee sengaja memberikan wisata edukasi tentang kopi khas Lawu kepada 50 orang peserta ini. Harapannya, kopi lokal tersebut tidak kalah tenar dengan kopi-kopi yang sudah beredar. Jadi harapan saya itu teman-teman desa kita nggak perlu lagi jauh-jauh merantau, nggak perlu lagi mobat-mabit ke sana kemari, jadi cukup di rumah. Banyak pekerjaan yang harus banyak opsi di rumah untuk melanjutkan cita-cita mereka seputar kopi. Jadi ada yang jadi prosesor, ada yang jadi kopi, ada yang mungkin cuma jualan kopinya dan lain sebagainya ke depannya itu. Di Jatiyoso, mayoritas petani menanam kopi jenis Arabica di ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut. Untuk mendapatkan pengalaman ini, peserta hanya dikenai biaya Rp50.000 saja. Dengan banyaknya value yang didapat, tentu harga tersebut melampaui murahnya terutama bagi para penggemar kopi. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Mengoleksi tanaman hias berbanderol selangit mungkin sudah biasa. Namun apa jadinya bila kolektor tanaman hias bukan hanya mengoleksi tanaman langka, tapi juga beralih menjadi petani yang berhasil menciptakan sejumlah tanaman hias spesies baru. Salah satunya yang sedang booming di kalangan kolektor tanaman hias adalah tanaman hias sirga, singkatan dari Anthurium sirih dan kuping gajah, atau yang memiliki nama latin Anthurium crystallinum. Mengoleksi dan merawat tanaman hias merupakan hobi yang telah ditekuni Immanuel Frans Supriyanto sejak puluhan tahun lalu. Immanuel Frans awalnya mengoleksi tanaman hias agar sirkulasi udara di rumahnya lebih sehat. Tidak tanggung-tanggung, harga tanaman hias yang dikoleksinya mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah di pasaran. Namun sejak 2 tahun terakhir, pria parubaya ini bukan saja mengoleksi puluhan tanaman hias dengan bentuk unik dan langka, tapi juga beralih profesi menjadi petani dengan bereksperimen membudidayakan tanaman hias jenis baru melalui persilangan sejumlah jenis tanaman di greenhouse miliknya di kawasan Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Proses persilangan dipelajari secara otodidak dilakukan dengan menyatukan serbuk sari dan lendir tanaman. Hanya saja tingkat keberhasilannya yang rendah membuat tidak semua persilangan bisa berhasil. Dari satu tangka yang disilangkan akan menghasilkan 10 tanaman baru, hanya saja dari 10 tanaman tersebut tidak semuanya bisa berkembang. Dari persilangan itulah berhasil didapatkan sejumlah jenis tanaman hias baru yang salah satunya dinamakan sirga, singkatan dari Anthurium sirih dan kuping gajah, atau yang memiliki nama latin Anthurium crystallinum.
Tanaman hias sirga memiliki bentuk unik yaitu tampilan daun batang dan pohonnya yang jauh lebih besar dan berkarakter yang kuat. Ukuran daun sirga yang berwarna hijau tua bahkan bisa mencapai panjang 75 cm dengan lebar sekitar 40 cm. Dari ratusan tanaman sirga yang telah dibudidayakan, puluhan tanaman bahkan telah laku terjual ke berbagai kolektor tanaman hias di Bali maupun berbagai kota di Pulau Jawa. Untuk satu tanaman sirga berukuran mini dijual dari kisaran harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sementara yang berukuran sedang hingga dewasa dibanderol dengan harga kisaran 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Jenisnya ya, untuk jenisnya kira-kira ada 10-an lah, 10 jenis. Apa aja itu diantaranya? Yang silangkan kuping gajah dengan Anthurium sirih, kemudian persilangan Anthurium sirih dengan kuping gajah ini namanya sirga disilangkan lagi dengan hokeri. Kemudian silangan antara dorayaki dengan hokeri, silangan antara Garuda dengan gelombang cinta variegata, jadi macam-macam. Boomingnya tanaman hias jenis sirga lantaran perawatannya yang mudah serta daunnya yang cepat besar. Saat ini Emmanuel Frans Supriyanto masih terus bereksperimen dengan mencoba menyilangkan tanaman sirga dengan Anthurium hokeri, sehingga kembali menghasilkan tanaman hias jenis baru. Selain itu juga dicoba persilangan jenis tanaman lainnya seperti Anthurium polydactylum disilangkan dengan Anthurium hokeri serta menyilangkan Philodendron dengan tanaman lain. Meski telah berhasil menciptakan tanaman hias spesies baru seperti sirga, Emmanuel Frans Supriyanto mengaku belum berniat mengajukan hak paten dari temuannya. Karakter daunnya sangat bagus, sebentuk opal yang mengikuti silangan Anthurium sirih sama kuping gajah magnificum. Ini apa sih keistimewaannya nih Pak? Keistimewaannya ini karena tanaman langka sekali. Ini hasil dari silangan. Artinya masih jarang ditemui gitu Pak ya? Masih jarang. Sudah banyak Bapak ini Pak mengoleksi seperti ini Pak? Ini untuk silangan baru satu ini aja. Artinya nih di tempat lain belum bisa ditemui Pak ya? Belum ditemui di tempat lain. Keberadaan tanaman hias selain mempercantik halaman juga bisa memberikan ketenangan, kesejukan, dan kesegaran seisi rumah. Selain itu, keberadaan tanaman hias juga dapat mendamaikan hati dan pikiran serta menurunkan mood swing para kolektornya. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.